Oke, jangan masuk Indonesia tuh, karena pemerintahnya tidak konsisten, ekonominya buruk, per kapitanya nggak ada perbaikan, itu artinya sebagai pasar pun tidak bakal menyerap hasil investasi. Jadi soal-soal beginian sebetulnya. Nah itu sebetulnya yang menyenangkan juga, karena akhirnya ekonomi akan mendikte kembali politik. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa itu sekedar angka statistik yang di setel naik turun begitu saja ya, karena implikasinya serius dari penurunan. Ini kan kalau negara semacam indeks lah gitu ya, kalau kita menggunakan ini ya, ada yang indeksnya turun lah gitu. Ya artinya orang miskin makin banyak sebetulnya kan. Kan gampangnya Bank Dunia mau bilang itu per kapita berkurang, artinya orang miskin makin banyak. Tapi apakah orang kaya makin miskin? Enggak, justru disparitas makin tinggi. Karena per kapita itu kan kompositnya, itu, agregatnya. Itu artinya ada orang yang mengakumulasi makin banyak, ada yang makin miskin. Sehingga angkanya turun gitu, ditarik oleh yang miskin. Padahal yang di atas itu naik terus kan. Jadi disparitas juga harus diterangkan melalui temuan statistik itu. Dan nanti pemerintah juga akan bantah lagi nih, metodenya apa itu. Jadi kemampuan pemerintah untuk berbohong akhirnya terbukti lagi oleh data Bank Dunia tuh. Kan nggak mungkin Bank Dunia diatur oleh surveyor Indonesia kan. Nanti dianggap bahwa Bank Dunia bikin kesimpulan berdasarkan hasil riset buzzer. Nggak bisa begitu. Jadi sekali lagi pemerintah harusnya jangan konyol lah itu. Kalau memang harus lempar handuk atau angkat bendera putih, udah dengerin aja kan permintaan rakyat. Dan permintaan rakyat itu ya disetujui oleh Bank Dunia. Kan Bank Dunia setuju dengan keadaan kita yang memang buruk. Ya, jadi sebenarnya indikator-indikator ini harusnya disikapi oleh pemerintah dengan lapang dada dan lebih terbuka lah pada publik gitu ya. Dengan begitu kan sejak awal kita juga minta disiapkan dong publik bagaimana sebenarnya kondisinya. Pemerintah harus berikan ke kita rakyat gambaran seperti ini loh kondisinya gitu. Saya membayangkan dalam rumah tangga gitu. Kalau kepala rumah tangganya sudah kehilangan pekerjaan atau kemudian tabungan menipis, kan mereka harusnya duduk bersama dengan anggota keluarga jelasin kondisinya seperti ini. Jadi langkah-langkah ini yang mesti kita lakukan. Kita akan menderita bersama atau apa? Kita melakukan penghematan, kan seperti itu harusnya yang dilakukan. Memang, dan dunia sebetulnya sedang berubah paradigmanya tuh. Kan Indonesia terus mengandalkan pertumbuhan berdasarkan sekedar konsumsi dan ekspor komoditi itu, apalagi ekstraktif industri itu. Padahal dunia nggak menilai itu lagi. Jadi cara kita membanggakan diri juga cara-cara yang tidak beradab, dengan merusak lingkungan, menganggap bahwa growth bisa tumbuh tuh. Padahal sebetulnya secara teoritis pertumbuhan korporasi itu meningkat terus kalau memang energi murah itu dikuras dari bumi. Lalu stabilitas dipakai sebagai alat untuk menekan oposisi itu. Jadi ketika korporasi melihat bahwa oposisi nggak bisa lagi ditekan, energi terbarukan nggak bisa lagi diinvestasikan karena daya beli menurun segala macam, dan indeks yang dibuat oleh Bank Dunia itu menyebabkan Indonesia sebetulnya dipermalukan. Karena setahun lalu justru Amerika tetapkan Indonesia sebagai negara yang tidak perlu lagi dapat fasilitas istimewa, GSP segala macam kan. Jadi baru 1 tahun pemerintah membangga-banggakan diri, hebat kita dinyatakan sebagai negara berpendapatan menengah, dan karena itu standar kita makin tinggi di mata internasional. Bank Dunia bilang enggak, bohong. Jadi sekali lagi sekarang kita diuji sebetulnya, sekaligus dihina oleh dunia tuh. Nah, penghinaan itu jangan lagi marahnya ke pengamat, seolah-olah pengamat yang bawel. Nanti Rizal Ramli, Faisal Basri diomelin terus sama istana tuh. Padahal ya udah ini yang terjadi, omelin aja Bank Dunia tuh. Mengomeli Bank Dunia artinya omeli Sri Mulyani. Ini kan penting kita ingatkan, karena di beberapa negara bahwa indikator memburuknya perekonomian, kemudian penanganan yang tidak bagus terhadap COVID atau sembrono terhadap COVID itu bisa berdampak serius terhadap politik. Ini contohnya ini yang terjadi di Brasil. Kita ingatkan Bolsonaro ini kan juga termasuk presiden yang tidak percaya dengan COVID. Bahkan dia waktu itu malah kalau dia lebih parah, dia tidak mau pakai masker. Nah sekarang di Brasil orang udah mulai turun rame-rame, dan masanya saya membaca disebutkan masanya semakin besar semakin hari, dan meminta agar di recall, di impeach Bolsonaro. Ini kan ini kan
satu yang lumrah terjadi di negara-negara lain, apalagi pemimpinnya sama-sama seperti Indonesia, pemimpin yang populis juga, Bolsonaro ini. Ya, ini tradisi Amerika Latin memang selalu aktivitas politik itu basisnya adalah massa itu. Dan digerakkan oleh semacam semangat kesetaraan, keadilan itu, Haiti, segala macam itu. Nah, kita ada di dalam ketegangan itu tuh, bahwa keretakan di rejim itu makin lama jelas terbaca, dan keretakan itu yang memungkinkan fasilitas yang sama dipakai, fasilitas yang sama dengan berhasil dipakai oleh mahasiswa, oleh emak-emak, oleh terutama politik Islam yang selalu menganggap perubahan harus terjadi, dan orang berharap bahwa ya politik Islam ada di depan sekarang tuh. Kan cuma itu kan, dalam politik kita orang melihat kekuatan politik Muslim itu semacam revival, bangkit lagi itu. Karena peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang dilakukan oleh istana, justru oleh kekuasaan. Ketidakadilan ekonomi yang menekan kegiatan ekonomi Muslim itu seolah-olah berbahaya karena basisnya adalah syariah segala macam. Padahal ini adalah upaya untuk bertahan subsistensi dari pengusaha-pengusaha Muslim pribumi, terutama UMKM yang dihalang-halangi dan sekedar dijadikan sebagai tempat untuk nampung CSR dari perusahaan besar. Sehingga secara ego, secara dignity, secara martabat seolah-olah direndahkan. Dan kebanyakan unit-unit usaha itu pasti berhubungan dengan usaha mikro, dan di dalamnya fasilitas negara tidak tiba di situ tuh. Padahal mereka justru yang mesti dapat bantuan negara. Sementara negara menganggap ya udah biarin aja, nanti ada trickle down dari korporasi besar, karena itu kita relaksasikan korporasi besar tuh. Jadi mayoritas rakyat melihat ketidakadilan di dalam kebijakan. Itu yang akan menjadi sumbu panjang yang akan tersambung dengan kemarahan mahasiswa tuh. Kita bukannya ngomporin, kita hanya menganalisa keadaan semacam ini. Nanti dianggap lagi FNN, Herz Beno, Rocky Gerung tuh ngomporin mahasiswa. Enggak, kita justru yang sedang dikomporin mahasiswa, dan kita senang dikomporin. Ya, kita kemarin, kita beberapa waktu yang lalu menyinggung soal mood publik. Saya kira tadi data yang disampaikan oleh Bank Dunia, kemudian fakta-fakta memburunya COVID, kemampuan keraguan BPK atas kemampuan Indonesia membayar utang, itu menjelaskan mengapa kemudian gerakan yang sebenarnya biasa-biasa saja, yakni meme dari BEM UI sebagai yang menyatakan Jokowi sebagai the king of lip service, itu kemudian mendapat sambutan yang luas. Itu kan saya kira itu yang menjelaskan itu ya. Situasinya itu sudah matang gitu. Ini jadi ada momentumnya. Saya kira ini yang saya kira penting disadari oleh pemerintah. Ya, pemerintah nanti bilang jangan goyang-goyang pohonnya tuh. Nanti rontok daunnya. Lah daunnya udah kering kok. Itu kena angin sepoi-sepoi juga rontok gitu. Jadi sekali lagi kita seharusnya pemerintah bikin evaluasi mendasar, termasuk strategi pembangunan. Di dunia sekarang orang mulai dan sangat intens bicara tentang post growth economics itu, ekonomi pasca pertumbuhan atau degrowth ekonomi yang tidak lagi berbasis pada ide-ide pertumbuhan. Karena ide green economy, ide gender equality ini nggak ada satupun pemerintah yang paham bahwa dunia sedang berubah paradigmanya. Nah karena itu Bank Dunia juga menyoroti Indonesia yang kok nggak berubah-berubah, masih rusak lingkungan, masih eksploitasi ekstraktif industri segala macam. Jadi kesempatan kita untuk memperbaiki diri sebetulnya bisa dimulai melalui teguran Bank Dunia yang sebetulnya udah diajukan lebih dahulu oleh BEM UI. BEM UI udah negur pemerintah bahwa Anda lip service doang gitu. Bank Dunia sekarang pastikan memang pemerintahmu itu lip service. Jadi udahlah itu terkait aja kan. Nggak usah marah-marah lagi nih istana nih. Apalagi baser-baser bego dia nggak pernah baca literatur kan. Isinya kalau digaji ngoceh, kalau nggak digaji ngambek gitu. Nah, ini kan kalau kita selalu nyebut harusnya pemerintah mampu membaca tanda-tanda zaman. Kan? Karena kalau orang tidak bisa membaca tanda zaman, dia akan dilibas. Itu kan dilibas oleh alam. Kan itu hukum besi alam seperti itu kan. Perubahan itu sebuah keniscayaan kan. Ketika kita tidak mungkin mampu melawannya lagi. Iya, ini tondo-tondo apa kemarin kita sebut, bukan tanda-tanda nih, tondo-tondo
Sandiakala Ning Joko Pahit, Ning Majapahit. Nah, rakyat tahu ini sebetulnya, dan ini kan cuma soal mengucapkan kemarahan dan kejengkelan. Memang nggak ada partai oposisi, tapi nggak mungkin nggak ada oposisi. Partai oposisinya nggak ada, tapi oposisi berjalan terus. Kenapa? Karena rumus sosiologi mengatakan begitu. Kalau nggak ada partai oposisi, maka tukang beca akan beroposisi. Tukang kopi jalanan yang dihalang untuk cari nafkah akan beroposisi. Karena ini soal esensial, yaitu pekerjaan yang tidak ada. Jadi kalau misalnya, saya lihat satu video mak marah karena diusir oleh petugas polisi atau polisi kota segala macam untuk berdagang kecil. Lalu mak itu bilang, kalian itu dapat gaji rutin untuk mengusir kami. Itu nggak ada soal bagi kami. Kalau kami juga digaji rutin oleh pemerintah selama COVID ini aja. Jadi ketidakadilan itu dibaca secara jelas loh sama si mama itu. Yang si petugasnya juga mengerti, iya ya. Kita cuma disuruh ngusir-ngusir, tapi gaji kita jalan terus. Nggak perlu khawatir. Mak itu yang diusir, dia mesti mikir 2 hari ke depan dia nggak dapat uang. Karena setiap harian dia dapat dari dagang kecil di pinggir jalan. Jadi ketidakadilan itu yang mengasah sebetulnya pikiran cerdas mahasiswa dan mengasah kemampuan kita untuk melihat peluang perubahan politik yang dipercepat. Ya, nah inilah sebenarnya yang saya khawatirkan berkaitan dengan PPKM darurat ini. Kan kita sebenarnya melihat pada prakteknya PPKM darurat ini lockdown, tapi minus tanggung jawab dari pemerintah gitu. Nah, ini selama 2 pekan ini aja dampaknya kan cukup serius bagi rakyat yang hidupnya subsisten, yang dari hari ini mencari dan hari ini untuk makan. Nah, kalau kemudian ini meluas dan pemerintah terpaksa harus melakukan langkah yang sama, diperpanjang dan diperluas wilayahnya, akan sangat serius kalau pemerintah tetap mengambil opsi seperti sekarang ini. Ya, ini yang disebut kayak orang terjebak di rawa-rawa Vietnam gitu. Semakin dia bergerak, itu semakin dia tenggelam gitu kan. Sementara yang ingin nolong itu masih baru bisa tahu dari drone, lihat keadaan. Pemerintah begitu, dia tahu bahwa ada keadaan yang buruk, tapi dia cuma lihat-lihat dari drone aja tuh. Oh ya ini, tanpa dia ingin ambil langkah radikal, yaitu membatalkan infrastruktur, mengalihkan seluruh potensi pada rakyat miskin. Kan bisa dihitung berapa. Nggak semua orang miskin juga itu mau dibantu pemerintah karena mereka tahu bahwa pemerintah lagi kesulitan. Tapi ada orang-orang yang betul hidupnya subsisten, yang mesti dikasih cara supaya bertahan hidup kan. Nah, lockdown itu kan hal yang harusnya udah diambil dari setahun lalu sebetulnya, sehingga nggak jadi sekarang problemnya. Tapi udahlah, kita mau bikin apa lagi dengan kedunguan yang berulang-ulang, jadi melingkar-lingkar, dan akhirnya nanti ada istilah baru lagi. Kedaruratan yang apa istilahnya, kedaruratan nanti dibikin kedaruratan masif. Jadi perubahan istilah itu menunjukkan bahwa di istana memang nggak ada konsep. Kalau ada konsep selesai dalam satu gerakan. Ini nggak ada konsep, dicicil-cicil. Ya. Saya kira ada konsepnya, Bung Rocky. Konsepnya mereka mencari-cari istilah tapi menghindari kewajiban pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Kan itu. Ini yang ini saya usul ini, mencari-cari istilah demi menghindar dari kewajiban undang-undang. Ini satu ide untuk disertasi, ini bisa 7 disertasi nih. Datanya banyak dan ini promotor luar negeri juga pasti senang, apalagi Bank Dunia akan bantu karena dianggap ya ini keterangan akademis untuk Bank Dunia bahwa Indonesia tuh merosot GNP per kapitanya. Nah, ini apa tadi, ulang-ulangin dulu tadi. Apa? Mencari-cari istilah demi menghindar dari kewajiban undang-undang. Itu enak. Ya. Nah, ini bagi mahasiswa yang kebetulan sedang kuliah, forum kuliah di Rocky Gerung Official. Anda kalau mau membuat tesis atau disertasi, saya kira Bung Rocky membuka diri untuk menjadi semacam apa ya, atau promotor ya. Bagus ini, ini disertasi yang akan banyak orang bersedia jadi promotor sekaligus jadi provokator. ini bagus. Baik, oke, terima kasih Bung Rocky. Mantap. Sip.